Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Alarsi, nomor induk mahasiswa L1A021110 dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan atau memenuhi tugas pendidikan agama Islam yang membahas tentang syarat, rukun, serta yang membatalkan wudhu dan sholat menurut 4 mazhab. Yang pertama Imam Syafi'i, kedua Imam Maliki, ketiga Imam Hanafi, dan yang keempat Imam Hambali. Langsung saja lihat videonya. Oke. Langsung saja kita ke syarat, rukun, serta hal yang dapat membatalkan wudhu menurut Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Tentu kita sudah tahu apa pengertian dari wudhu itu. Wudhu itu merupakan suatu kegiatan untuk mensucikan diri dari hadas kecil atau najis kecil. Biasanya wudhu ini kita lakukan sebelum sholat. Yang pertama, ada syarat wudhu menurut 4 mazhab yang dibagi menjadi 2 lagi. Ada syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajibnya terdiri dari pertama, sudah Islam, terus balik, berhadas, terus menggunakan air yang mutlak, yakni air suci atau dapat mensucikan. Selanjutnya adalah suci dari haid dan nifas, dan yang terakhir adalah waktu yang sempit. Kemudian ada syarat sah. Yang pertama adalah meratakan air yang suci ke atas kulit. Yang kedua, menghilangkan apa saja yang menghalangi air itu untuk sampai ke permukaan kulit anggota wudhu. Kemudian tidak adanya perkara yang dapat membatalkan wudhu. Dan yang terakhir adalah masuknya waktu tayamum menurut jumhur ulama. Ini selain dari mazhab Hanafi. Langsung saja kita ke rukun wudhu menurut Imam Syafi'i. Yang pertama niat, yang kedua adalah membasuh wajah, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan hingga siku, kemudian adalah mengusap sebagian kepala, terus yang kelima adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Kemudian keenam terakhir tertib. Terus kemudian rukun wudhu menurut Imam Maliki, yang pertama tentu membaca niat, terus membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, kemudian membasuh seluruh bagian kepala, dan yang kelima adalah membasuh kedua tangan hingga mata kaki, dan yang keenam dilakukan secara teratur tanpa terputus-putus. Kemudian selanjutnya rukun wudhu menurut Imam Hanafi, yang pertama adalah membasuh kedua tangan, yang kedua adalah membasuh tangan hingga siku, yang ketiga adalah membasahi 1/4 kepala. Yang dibasahi atau yang diusap bisa sebesar telapak tangan. Yang terakhir adalah membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Terus selanjutnya adalah rukun wudhu menurut Imam Hambali. 1. Niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku. Yang keempat mengusap dan membasuh semua kepala. Yang kelima membasuh kaki hingga mata kaki. Dan keenam tertib. Dan ketujuh mualat. Kemudian kita beralih ke hal-hal yang dapat membatalkan wudhu menurut Imam Syafi'i. Hal yang dapat membatalkan wudhu adalah keluarnya sesuatu dari 2 lubang, kubul maupun dubur. Kemudian tertidur, hilangnya akal, bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahram. Dan yang terakhir adalah memegang kelamin. Kemudian menurut Imam Maliki, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur juga sama seperti Imam Syafi'i. Kemudian menyentuh perempuan, tidur berat, dan menyentuh kemaluan juga termasuk. Nah, kemudian hal yang membatalkan wudhu lagi menurut Imam Hanafi, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, kecuali ini angin kubul. Nah, terus selanjutnya adalah melahirkan dengan tidak disertai darah. Kemudian darah yang lebih banyak atau menyamai air liur dari mulut keluar dari anggota tubuh bisa membatalkan. Kemudian najis yang mengalir selain dari kubul dan dubur. Kemudian tidur terbaring. Atau yang terakhir pitam, gila, dan mabuk. Dan yang terakhir, hal yang dapat membatalkan wudhu menurut Imam Hambali, yaitu pertama kencing atau buang air besar. Kedua keluarnya air mazi atau wadi. Terus yang ketiga kentut. Yang keempat tidur berat. Dan yang terakhir adalah hilang akal karena gila atau pingsan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat, rukun, serta hal yang dapat membatalkan sholat menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Langsung saja, kita tentu setiap hari telah melaksanakan ibadah sholat supaya itu sebagai bentuk kita beribadah kepada Tuhan kita. Dan syarat sholat menurut 4 mazhab ini, yang pertama adalah masuknya waktu sholat, yang kedua adalah suci dari hadas besar maupun hadas kecil, yang ketiga adalah suci badan, tempat, dan pakaian, dan yang keempat adalah menutup aurat, dan yang terakhir adalah menghadap kiblat. Ini syarat sholat menurut 4 mazhab. Kemudian saya akan menjelaskan rukun-rukun sholat menurut 4 mazhab. Yang pertama, Syafi'i, tentunya niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, ruku, terus i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk antara tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, terus membaca sholawat Nabi, salam, dan tertib. Kemudian menurut Imam Maliki, yang pertama adalah niat, kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, keempat membaca Al-Fatihah, kelima ruku, 6 i'tidal, 7 sujud, ke-8 duduk antara 2 sujud, 9 duduk tasyahud akhir, 10 membaca tasyahud akhir, 11 membaca sholawat Nabi, 12 salam, 13 tertib. Di sini ada persamaan, tidak beda jauh antara rukun sholat antara pendapat Imam Syafi'i dan Maliki. Selanjutnya ada Imam Hanafi. Yang pertama, ini agak lebih sedikit rukun sholatnya menurut Imam Hanafi. Yang pertama adalah takbiratul ihram, tentu. Terus yang kedua berdiri, terus membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, yang keempat ruku. Ini sunnah untuk membaca tasbih. Terus yang kelima sujud, dan yang keenam duduk tasyahud. Selanjutnya adalah rukun sholat menurut Imam Hambali. Yang pertama adalah takbiratul ihram, kedua berdiri, ketiga membaca Al-Fatihah, keempat ruku, 5 i'tidal, 6 sujud, 7 duduk antara 2 sujud, 8 duduk tasyahud akhir, 9 membaca tasyahud akhir, 10 membaca sholawat Nabi, 11 salam, 12 tertib, dan 13 tumakninah. Kemudian kita langsung beralih ke hal-hal yang dapat membatalkan sholat menurut 4 imam mazhab ini. Yang pertama saya mulai dari Imam Syafi'i. Yang pertama membatalkan sholat adalah datangnya hadas besar maupun kecil meskipun tanpa kehendak. Kedua, mengeluarkan ucapan lebih dari 2 huruf dengan sengaja atau tidak sengaja untuk berbicara. Kemudian makan dan minum, melakukan banyak gerakan yang tidak termasuk gerakan sholat. Kemudian tertawa lebar dan berpaling dari arah kiblat. Kemudian melewati waktu yang cukup untuk melakukan rukun. Selanjutnya mengubah niat dari satu lafal sholat fardu ke sholat lain dengan sengaja. Kemudian niat keluar dari sholat fardu sebelum selesai atau sempurna. Kemudian sengaja memanjangkan rukun yang pendek. Kemudian dengan sengaja kembali pada duduk tasyahud awal setelah bangkit, mengucapkan salam sebelum waktunya, mendahului atau tertinggal 2 ruku yang dilakukan imam tanpa ada uzur, terus mengulang takbiratul ihram untuk kedua kalinya dengan niat sholat baru. Selanjutnya menurut Imam Maliki, hal-hal yang membatalkan sholat adalah banyak bergerak, terus terkena oleh najis yang tidak bisa dimaafkan, kemudian terjadinya sesuatu yang membatalkan wudhu, kemudian sengaja membuka aurat, meniup dengan mulum jika keluar suara minimal 2 huruf, bersandar tanpa alasan, terus menambah rukun dengan sengaja, keliru dalam bacaan yang dapat merubah arti dan makna aslinya, kemudian perasaan bimbang dan berniat memutuskan sholat, ragu-ragu ketika takbiratul ihram, menangis karena bukan takut kepada Allah, tertawa terbahak-bahak, makan dan minum, bicara dengan sengaja ataupun tidak, makmum memberi salam terlebih dahulu daripada imam, kemudian mendahulukan, yang terakhir adalah mendahulukan rukun-rukun lainnya atau tidak tertib dengan sengaja. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan sholat menurut Imam Hanafi adalah banyaknya melakukan gerakan, kemudian berdaham tanpa alasan, mengertu, memalingkan dada dari arah kiblat, terus berbicara dengan sengaja atau lupa maupun keliru, kemudian merintih menangis dengan suara yang keras, kemudian makan dan minum tentu saja,
Terus membalas ucapan orang yang bersin, mengucapkan alhamdulillah ketika mendengar kabar baik, mengucapkan subhanallah ketika terheran, mengucapkan innalillah ketika kabar buruk. Ini tentu saja hal-hal yang tidak dapat dilakukan di dalam saat atau pada saat mengerjakan ibadah sholat. Kemudian orang yang awalnya sholat dengan tayamum kemudian ada air, jadi batal. Kemudian terbit matahari ketika sedang sholat subuh, terus berhadas dengan sengaja, jatuhnya pembalut duka yang belum sembuh. Kemudian yang terakhir adalah tergincirnya matahari pada saat sholat id. Dan yang terakhir adalah hal yang membatalkan sholat menurut Imam Hambali. Yang pertama, banyak bergerak, kemudian terkena najis yang tidak dapat dimaafkan, membelakangi kiblat, terjadinya sesuatu yang membatalkan wudhu, sengaja membuat aurat dan bersender tanpa alasan, terus menambah rukun dengan sengaja, mendahulukan sebagian rukun dengan rukun lainnya dengan sengaja, bimbang atau berniat memutuskan sholat, keliru dalam bacaan padahal mampu untuk memperbaikinya, ragu-ragu saat takbiratul ihram, tertawa berat, makan dan minum, ini sangat-sangat jelas. Kemudian menangis bukan karena takut kepada Allah, berdaham tanpa alasan, dan yang terakhir adalah berbicara. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.